Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 6. Mungkinkah dia mencuri? Pikiran ini muncul di benak wanita itu, kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kartu keanggotaan level ini? Pada saat ini, mata wanita itu tampak sedikit buruk pada Liu Jing. Anda terlalu berani, dan Anda berani mencuri kartu ini, semakin banyak orang yang benar-benar tidak takut mati akhir-akhir ini. Tidak, saya akan meminta keamanan untuk menangkapnya, dan kemudian meminta instruksi presiden. Ini akan menjadi pencapaian besar bagi saya. Petik 2. Wanita itu berpikir dengan gembira di dalam hatinya, merasa bahwa kesempatan besar dalam hidupnya akan datang. Hei, bantu aku menarik uang. Melihat wanita di dalam memegang kartu dengan linglung, Liu Jing mau tidak mau mengerutkan kening dan mendesak. Dia harus menunggu untuk mendapatkan uang untuk membeli sayuran dan pulang untuk memasak. Wanita itu pulih, dia diam-diam menekan tombol merah di bawah meja. Setelah menekan, dia mengambil kartu itu dan bertanya dengan dingin, "Saya bertanya, dari mana Anda mendapatkan kartu ini?" Liu Jing terkejut dan mengerutkan kening. Apa pentingnya bagimu? Sikap pihak lain membuatnya sangat kesal. Wanita itu tersenyum dingin, apakah kamu tidak tahu apa yang diwakili oleh kartu ini? Bukankah itu hanya kartu bank? Liu Jing tidak mengerti mengapa pihak lain mengajukan pertanyaan seperti itu. Setelah mendengar jawaban ini, wanita itu menjadi lebih yakin dengan tebakannya. Wanita paruh baya ini pasti pencuri, dan dia pasti mencuri kartu ini. Pada saat ini, seorang penjaga keamanan masuk. Dia datang, melirik Liu Jing, dan bertanya pada wanita itu, "Ada apa?" Wanita itu menunjuk Liu Jing dengan tajam, dan mencibir, "Tangkap dia, orang ini dicurigai mencuri kartu bank orang lain." Petik 2. Sambil berbicara, dia mengangkat kartu bank hitam di tangannya. Penjaga keamanan melihat bahwa pupil matanya tiba-tiba menyusut dan wajahnya berubah, matanya penuh dengan kejahatan ketika dia melihat Liu Jing. Meskipun dia adalah seorang satpam, dia telah menjadi satpam di bank selama bertahun-tahun, dan tentu saja dia telah mendengar tentang kartu level ini. Kartu semacam ini bukanlah yang pantas dimiliki oleh wanita di depannya. Karena itu, dia pasti mencuri kartu ini. "Nyonya, tolong bekerja sama dengan kami." Penjaga keamanan berkata kepada Liu Jing dengan wajah serius. "Mengapa?" Liu Jing tampak marah. "Saya datang untuk mengambil 1.000 yuan, mengapa Anda menangkap saya?" "Mengapa?" Keamanan mencibir. "Saya menyarankan Anda untuk bekerja sama dengan patuh dan mencuri kartu bank orang lain. Ini bukan kejahatan kecil." Petik 2. "Aku tidak mencuri kartu ini," kata Liu Jing cepat. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Li Dong memberinya kartu bank secara acak, yang akan menyebabkan masalah seperti itu. "Tidak mencuri. Kalau begitu, katakan padaku bagaimana kamu bisa sampai di sini." Security itu mencibir. "Itu diberikan kepada saya oleh penyewa rumah saya," kata Liu Jing. "Penyewamu? Haha, apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Tolong, jangan paksa aku untuk mengundangmu dengan paksa." Penjaga keamanan secara alami tidak percaya apa yang dikatakan Liu Jing. Apa lelucon? Siapa yang dapat memiliki kartu tingkat ini, akan menjadi penyewa di rumah wanita ini. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu fitnah. Liu Jing marah dan sedih. Sepertinya kamu memanggang dan tidak makan atau menghukum anggur. Wajah penjaga keamanan itu tenggelam, dan dia mengulurkan tangan dan meraih bahu Liu Jing. Karena wanita ini tidak mau bekerja sama, dia hanya bisa menjatuhkannya dengan paksa. "Minggir, jangan sentuh aku." Liu Jing berteriak dan mundur lagi dan lagi. Tamparan. Keamanan tidak sabar. Dia benar-benar menamparkan wajah Liu Jing secara langsung. Liu Jing memandang penjaga keamanan dengan tak percaya, dan pihak lain memukulnya secara tak terduga.
Aku bertarung denganmu. Petik 2. Liu Jing mencakar dan mencakar wajah penjaga keamanan. Dia ditampar sebagai pencuri tanpa alasan, dan dia tidak bisa mentolerir keluhan semacam ini. Tapi bagaimana dia bisa menjadi lawan dari keamanan ini? Bang! Dengan satu tendangan, penjaga keamanan menendang perut Liu Jing. Liu Jing langsung mencengkeram perutnya dan berlutut di tanah, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Bangun untukku. Petik 2. Keamanan mencibir dan meraih bahu Liu Jing, dan hendak membawanya pergi. Tunggu, saya ingin menelepon, saya bisa menelepon pemilik kartu ini, kata Liu Jing lemah. Tendangan penjaga keamanan membuatnya hampir mati lemas. Setelah mendengar ini, penjaga keamanan dan wanita muda itu mengubah wajah mereka sedikit, dan kemudian mencibir. Karena mereka tidak percaya bahwa Liu Jing benar-benar dapat menelepon pemilik kartu ini. Oke, saya ingin melihat bagaimana Anda memanggil pemilik kartu ini. Wanita muda itu mencibir. Pada saat yang sama, dia memiliki rencana lain di benaknya. Ketika Liu Jing memanggil seseorang untuk datang, dia meminta penjaga keamanan untuk menangkapnya, yang merupakan pencapaian besar lainnya. Tuhan memperlakukan saya dengan sangat baik. Petik 2. Dia berpikir dengan gembira di dalam hatinya. Pada waktu itu, di dalam supermarket, Li Dong mendorong kereta belanja dan berjalan berdampingan dengan Lin Yurou, membeli segala macam kebutuhan sehari-hari. Kamu bilang sebelumnya, kamu baru saja kembali, dari mana kamu kembali? Setelah berbelanja, Lin Yurou penasaran dan menanyakan pertanyaan ini. Luar negeri. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, saya telah mengembara ke luar negeri selama ini, dan saya baru saja kembali hari ini. Petik 2. Apakah kamu baik-baik saja di luar negeri? Mengapa kamu ingin kembali? Lin Yurou bertanya dengan rasa ingin tahu. Banyak teman sekelasnya telah berkembang di luar negeri, dan mereka menjadi sangat populer, tetapi dia belum pernah mendengar beberapa yang telah kembali ke China untuk pengembangan. Wajah Li Dong sedikit gelap. Sejak dia dibawa pergi oleh gurunya 15 tahun yang lalu, selain dari latihan keras, hanya ada pembunuhan. Setelah bertahun-tahun membunuh, meskipun reputasinya mengejutkan dunia, ini bukanlah kehidupan yang diinginkan Li Dong. Dia lelah membunuh, jadi dia memilih untuk kembali. Kali ini, selain balas dendam, lebih kepada keinginan untuk membalas dendam, dan mencari tempat rezeki di pelabuhan jiwa. Dan Lin Yurou adalah pelabuhan jauh di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Ini juga yang pertama dia temukan ketika dia kembali. Dengan gadis ini di sisinya, Li Dong akan merasakan kedamaian yang sudah lama tidak dia lihat, dan dia sangat menikmati ketenangan pikiran. Aku tidak bisa mengatakan itu buruk, tapi aku ingin kembali dan melakukan karirku sendiri. Li Dong tersenyum. Lin Yurou berkata, oh, dia menatap Li Dong tanpa berkedip, lalu bertanya, kalau begitu, apakah kamu ingin berbisnis sendiri? Aku sudah punya rencana ini, tapi aku masih harus memikirkannya. Petik 2. Ya, kenapa aku tidak melihat pamanku barusan di rumah? Li Dong tiba-tiba bertanya. Kabar yang didapatnya adalah bahwa ayah Lin Yurou sedang sakit parah, jadi dia pergi meminjam rentenir untuk mengobati penyakitnya. Masuk akal bahwa dia harus disembuhkan, tetapi dia tidak melihat ayah Lin Yurou barusan di rumah. Lin Yurou tampak gelap, mulai berbicara. Setahun yang lalu, ayah saya mengalami kecelakaan mobil. Luka-lukanya sangat serius sehingga dia hampir meninggal. Petik 2. Saat itu, hidup kami diselamatkan sementara setelah operasi darurat, tetapi berbagai komplikasi segera menyusul dan menghadapi biaya pengobatan yang tinggi. Kami dengan cepat menghabiskan semua uang di rumah dan meminjamnya dari kerabat dan teman. Petik 2. Tapi itu jauh dari cukup. Pada akhirnya, kami semua mempertimbangkan untuk menjual rumah itu. Saat itu, seseorang menemukan saya dan berkata bahwa mereka dapat meminjamkan saya 200.000 yuan. Petik 2. Saya tahu itu rentenir, tetapi saat itu saya tidak terlalu memikirkannya, jadi saya setuju saja.
Petik 2. Dengan 200.000 itu, nyawa ayahku terselamatkan, tapi dia gagal sembuh total. Sebaliknya, dia lumpuh dan tidak bisa berjalan lagi. Petik 2. Kamu tidak melihatnya sekarang karena dia bersembunyi di ruang kerja di lantai 2. Di waktu normal, dia jarang keluar untuk melihat orang. Petik 2. Setelah mendengarkannya, Li Dong terdiam. Bab 07. Dia bisa memahami perasaan Lin Yurou. Jadi dia menatap tatapan Lin Yurou, penuh kasih sayang. Gadis yang sangat baik, sangat cantik dan baik hati, Tuhan benar-benar terlalu keras padanya. Tapi tidak apa-apa, kali ini, dia datang. Dia ingin benar-benar mengubah nasib gadis ini dan nasib keluarga mereka. Jangan khawatir, ayahmu akan baik-baik saja. Saya telah belajar kedokteran di luar selama beberapa tahun, dan saya akan membantunya melihatnya ketika saatnya tiba. Petik 2. Apakah kamu masih memiliki keterampilan medis? Lin Yurou menatapnya dari atas ke bawah, benarkah? Ini seperti pengganti palsu, dan saya tahu dokter yang sangat baik di luar negeri. Jika saya tidak bisa, saya akan memintanya untuk datang dan melakukan operasi kecil untuk paman saya, dan dia harus segera pulih. Petik 2. Li Dong tersenyum dan memberikan janjinya. Pada saat ini, mata Lin Yurou tiba-tiba menyala. Betulkah? Matanya dipenuhi dengan harapan. Tentu saja itu benar. Li Dong berkata sambil tersenyum. Lin Yurou hendak mengatakan sesuatu lagi, ketika ponsel di sakunya berdering. Saya mengeluarkannya dan menemukan itu adalah nomor ibu saya, jadi saya terhubung. Setelah mendengar beberapa kata, wajah Lin Yurou tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat menutup telepon dan berkata dengan cemas kepada Li Dong, cepat, pergi ke tepi timur, ibuku dipukuli. Petik 2. Ekspresi Li Dong juga tenggelam. Li Dong dan Lin Yurou juga sangat menghargai Liu Jing. Saat ini, keduanya tidak membeli apapun, meninggalkan supermarket, dan langsung pergi ke Oriental Bank. Pada waktu itu, keluarga Su. Sebuah peristiwa besar terjadi pada keluarga Su, peristiwa besar yang membuat seluruh keluarga Su mendidih. Tuan muda Su Ping dipukuli. Kaki saya patah, tempurung lutut saya pecah, bahkan jika dia sembuh, dia akan cacat. Su Jiangwo, patriark keluarga Su, sangat marah saat ini. Siapa itu? Siapa yang memakan keberanian hati beruang dan macan tutul, berani melakukan ini pada anakku? Aku ingin seluruh keluarganya mati. Tentu saja dia marah. Meskipun dia memiliki banyak wanita, dia hanya memiliki putra seperti itu. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia memanjakan Su Ping tanpa tanding. Berapa banyak kontribusi keluarga Su untuk kota Donghai? Sebagai putranya dari Su Jiangwo, apa yang terjadi dengan beberapa wanita yang bermain dengannya? Justru karena kekuatan keluarga Su, apapun kesalahan Su Ping, dia bisa menyelesaikannya. Kebanyakan orang tidak bisa bersaing dengan keluarga Su. Adapun orang-orang yang keluarga Su tidak mampu memprovokasi, dia tentu tidak akan membiarkan Su Ping memprovokasi dia. Namun, sekarang tempurung lutut putranya telah patah, dan dia masih menjalani operasi. Tidak diketahui apakah dia dapat kembali normal di masa depan. Bagaimana dia tidak marah? Patriark, beberapa dari mereka pergi dengan tuan muda pada waktu itu. Petik 2. Pada saat ini, seorang lelaki tua berwajah merah dengan punggung besar menyisir kepalanya dan berjalan cepat. Di belakangnya, diikuti oleh beberapa pengawal berpakaian hitam, dengan wajah bekas luka, yang keenam dan yang lainnya datang. Scarface dan yang lainnya menggigil saat menghadapi Su Jiangwo. Ini adalah Su Family Patriarch, Tu Overlord dari kota Donghai. Orang-orang ini seperti keberadaan di depannya, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Bahkan anak keenam, kepalanya tergantung saat ini, sangat hormat. Liu kecil, ada apa? Pria tua berwajah merah itu berkata dengan cepat. Ya tuan. Petik 2. Anak keenam dengan cepat mengangkat kepalanya dan mulai menceritakan apa yang terjadi. Setelah mendengarkannya,
Ekspresi Su Jiangwo menjadi sangat suram. Dia sangat berani sehingga saya tidak menempatkan keluarga Su saya di mata. Tampaknya saya terlalu rendah hati tahun ini, sehingga beberapa kucing dan anjing berani menggertak keluarga Su saya. Petik 2. Su Jiangwo berkata dengan dingin. Tiba-tiba dia melihat Scar dan yang lainnya dan melambaikan tangannya dengan tiba-tiba. Banyak hal sampah, begitu banyak orang bahkan tidak bisa melindungi putraku. Apa gunanya? Ayo, sela mereka semua. Buang semuanya. Petik 2. Kata-kata jatuh. Beberapa pengawal berpakaian hitam segera melangkah maju, menyeret mereka keluar. Patriark, jangan, selamatkan hidupmu. Bekas luka mereka sangat ketakutan sehingga mereka bergegas untuk memohon belas kasihan. Diganggu dan diusir, dan kehilangan tempat berlindung keluarga Su, apakah mereka masih punya cara untuk bertahan hidup? Anda tahu, tahun-tahun ini, mereka mengikuti Su Ping keluar untuk mencari harimau, dan mereka telah menyinggung terlalu banyak orang. Begitu musuh-musuh itu mengetahui nasib mereka pasti akan datang untuk membuat pisau, meninggalkan mereka mati tanpa tempat untuk mengubur mereka. Namun, Su Jiangwo tanpa ekspresi, tidak pernah mendengar permintaan belas kasihan mereka. Melihat adegan ini, tubuh keenam sedikit bergetar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menundukkan kepalanya. Untungnya, tuannya adalah lelaki tua berwajah merah di depannya, jika tidak, nasibnya akan sama tragisnya dengan bekas luka mereka. Setelah bekas luka dan mereka ditarik keluar, Su Jiangwo berkata dengan dingin, Lao Kai, kamu pergi dan panggil seseorang, aku ingin melihat siapa yang begitu berani, bahkan Su Jiangwo tidak akan memberiku wajah, aku ingin membiarkannya. Seluruhnya keluarga sudah mati. Petik 2. Patriark tenang. Petik 2. Pria tua bernama Lao Kai buru-buru berkata, pihak lain tahu identitas tuan muda, tetapi dia masih mengambil tindakan. Masalah ini jelas tidak sesederhana itu. Petik 2. Terus, Su Jiangwo berkata dengan marah, apakah Pinger dipukuli dengan sia-sia? Kedua tempurung lututnya patah. Putraku, Su Jiangwo, yang berani memukuliku akan membunuhnya. Saya pikir kita harus menyelidiki terlebih dahulu, jika pihak lain memiliki latar belakang yang besar, atau musuh Patriark sengaja bertindak atasnya, Patriark mengambil inisiatif, bukankah itu tepat di tangan pihak lain? Su Jiangwo tiba-tiba menjadi tenang. Dia berpikir sejenak dan merasa bahwa Lao Kai sangat masuk akal. Pihak lain tahu bahwa Su Ping adalah putranya, tetapi dia masih memainkan tangan yang begitu kejam. Memang sangat mungkin seseorang dari lawannya membuatnya dengan sengaja. Lagi pula, di kota Donghai, meskipun keluarga Su-nya dikenal sebagai keluarga kaya nomor 1, Su Jiangwo masih tidak bisa menutupi langit dengan satu tangan. Di kota Donghai, selain keluarga Su, ada dua kekuatan lain yang bisa bersaing dengannya. Kedua lawan itu menatapnya sepanjang waktu, mencari setiap kesempatan untuk menghancurkan keluarga Su, dia tidak bisa berhati-hati. Periksa kalau begitu, Su Jiangwo berkata dengan dingin, selain itu, biarkan aku pergi. Tidak ada yang bisa mempekerjakan keluarga wanita itu di seluruh kota Donghai. Aku akan memotong sumber mata pencaharian mereka dan membiarkan mereka pergi ke jalan untuk mengemis makanan. Petik 2. Ya, pria tua itu menjawab dengan cepat. Pada saat ini, Li Dong dan Lin Yurou datang ke Oriental Bank. Begitu mereka masuk, Li Dong dan Lin Yurou melihat Liu Jing. Salah satu pipinya sudah bengkak, dan dia berjongkok di sudut, memegangi perutnya, wajahnya penuh rasa sakit. Selain itu, seorang pria paruh baya berjas, seorang wanita muda berpakaian seperti pekerja bank, dan seorang penjaga keamanan berdiri di samping mereka dengan mencibir. Mama, Lin Yurou bergegas mendekat dan bertanya dengan cemas, ada apa denganmu? Siapa yang memukulmu hingga seperti ini? Ketika Li Dong melihat penampilan Liu Jing, wajahnya sudah sangat muram. Awal ini sudah agak berat. Melihat Lin Yurou dan Li Dong, keluhan Liu Jing meledak.
Dia menunjuk ke satpam dan wanita muda itu, mata mereka merah. Mereka menganiaya saya karena mencuri kartu bank orang lain, dan mereka memukuli saya. Itu dia. Keamanan menamparkan dan menendang saya. Petik 2. Lin Yurou segera menatap penjaga keamanan, matanya akan terbakar. Pihak lain berani memukuli ibunya sehingga dia akan meledak dalam kemarahan. Bab 08. Kau keluarganya. Pada saat ini, pria paruh baya berjas berjalan dengan wajah serius, karena Anda semua di sini, ikut kami. Sekarang saya curiga Anda adalah kelompok pencuri, menggelapkan kartu bank orang lain. Silakan ikuti kami pergi dan bekerja sama dengan penyelidikan. Petik 2. Siapa kamu? Li Dong bertanya tiba-tiba. Saya manajer lobi bank ini, kata pihak lain dengan wajah bangga. Untuk menjadi manajer lobi cabang ini pada usia ini, dia cukup memandang rendah 90% dari rekan-rekannya, dan tentu saja dia memiliki modal untuk dibanggakan. Li Dong mengangguk, menunjuk Liu Jing dan bertanya, maksudmu, dia mencuri kartu bank orang lain. Mendengar apa yang dikatakan manajer lobi tadi, Li Dong sudah tahu bahwa itu adalah kartu bank yang dia berikan kepada Liu Jing untuk disalahkan. Ya, ini kartu ini. Manajer mengeluarkan kartu hitam dan mencibir. Kartu ini milikku. Li Dong berkata ringan. Apa yang kamu bicarakan? Manajer terkejut, tetapi tidak menanggapi. Kubilang kartu ini milikku. Aku menggunakannya untuknya. Apa masalahnya? Penjaga keamanan dan wanita muda itu juga tercengang. Mereka memandang Li Dong dan menemukan bahwa pria ini memang sangat mengesankan, tetapi kemudian mereka berpikir, bagaimana dia bisa memiliki kartu setingkat ini karena dia masih sangat muda dan berusia 20-an. Wanita muda itu mencibir pada saat itu, manajer, jangan dengarkan omong kosongnya, dia berbohong, mereka pasti mencuri kartu ini. Petik 2. Ya, harus begitu, manajer, biarkan saya menangkap mereka semua. Penjaga keamanan juga berkata dengan tergesa-gesa. Manajer mengerutkan kening, kamu bilang kartu ini milikmu, apa yang bisa kamu untuk membuktikannya? Kamu akan segera melihatnya. Petik 2. Setelah Li Dong selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan ponsel Nokia lama dari sakunya dan memutar nomor. William, ketika Anda meminta saya untuk menerima kartu-kartu itu, apakah saya tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya atau semacamnya? Li sayang, ada apa? Apa yang terjadi? Li Dong menceritakan kisah itu dalam beberapa kata. Yakinlah, aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Pihak lain buru-buru berkata. Setelah Li Dong menutup telepon, alis manajer itu semakin mengernyit. William, di mana Anda mendengar nama ini? Adapun wanita muda dan penjaga keamanan, mereka mencibir. Mereka semua berpikir bahwa Li Dong sedang bermain misteri. Namun, tidak butuh waktu lama, hanya sekitar 2 menit sebelum ponsel manajer berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa pinggangnya pendek 3 poin segera, dan dia terhubung dengan ekspresi menyanjung, pemimpin bank, apakah Anda mencari saya? Perlahan-lahan, wajah manajer berubah, menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Keringat dingin mengalir dari dahinya. Ya, aku tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2. Dia menutup telepon, lalu di bawah mata semua orang, dia memegang kartu bank di kedua tangan dan menyerahkannya kepada Li Dong dengan hormat. Saya benar-benar minta maaf, tamu yang terhormat, mereka melakukan kesalahan. Kartu ini memang milik Anda. Petik 2. Di hati manajer, 10.000 alpaka berlari saat ini. Jika bukan karena gambar itu, dia mungkin telah mengutuk ibunya sekarang. Mengapa? Baru saja, pemimpin memarahinya dengan keras. Karena seseorang dari kantor pusat global membuat panggilan ke kantor pusat timur, dan kemudian dari kantor pusat timur ke Presiden cabang Donghai, mengatakan bahwa dia telah menyinggung pelanggan paling terhormat dari Bank Timur. Saat itu, dia hampir pingsan. Saya baru ingat bahwa William, yang disebutkan Li Dongfang, ketua kantor pusat Global Orient Bank.
Pemuda ini tahu karakter seperti itu. Dan juga mengatakan bahwa pihak lain memintanya untuk menerima kartu bank. Apa asal-usulnya? Tapi ini tidak penting lagi. Yang penting sekarang adalah bagaimana menghilangkan pengaruh buruk dari masalah ini dan membuat Li Dong tidak peduli lagi dengan masalah ini. Kalau tidak, manajernya akan melakukannya dengan baik. Li Dong tidak menerima kartu bank itu, dan berkata dengan enteng, "Sekarang kamu percaya. Maafkan aku benar-benar minta maaf." Li Dong melambaikan tangannya, "Berhenti bicara omong kosong, mari kita bicara, bagaimana Anda memberi saya penjelasan tentang masalah ini?" Manajer menghela nafas dalam hatinya, menatap Liu Jing, dan tiba-tiba membungkuk pada 90 derajat. "Wanita ini, karena kelalaian staf kami, kesalahpahaman ini telah menyebabkan Anda dirugikan. Saya benar-benar sangat menyesal. Saya sangat menyesal kepada Anda." Petik 2. Liu Jing dan Lin Yurou saling memandang, tidak dapat pulih untuk sementara waktu. Bagaimana situasinya? Sebelum Liu Jing dan yang lainnya dapat berbicara, manajer itu memandang wanita muda itu lagi dengan wajah serius. "Saya mengumumkan atas nama bank bahwa mulai sekarang, Anda telah dipecat." Petik 2. "Dan kamu, mulai sekarang, juga telah dipecat." Akhirnya, dia melihat ke arah penjaga keamanan. Di akhir percakapan, wanita muda dan penjaga keamanan itu tercengang. Bagaimana situasinya? Mereka seharusnya membuat prestasi besar, kemudian mendapat kenaikan gaji dan dipromosikan ke puncak hidup mereka. "Bagaimana Anda dipecat?" "Manajer, kami tidak melakukan kesalahan, mengapa kamu harus memecat kami?" Wanita muda itu sedang terburu-buru. Pekerjaan ini adalah modal kebanggaannya. Jika dia kehilangan pekerjaan ini, statusnya dalam keluarga akan anjlok, dan di masa depan, di depan teman-temannya, dia tidak akan lagi memiliki superioritas semacam itu. Tentu saja dia tidak bisa menerimanya. "Apa yang kamu lakukan salah?" Manajer mencibir, "Anda memfitnah wanita ini, menyebabkan kerusakan mental yang besar padanya, dan memukulinya. Anda semua harus membayar kesalahan Anda." Petik 2. Apa yang dia katakan itu benar. Wanita muda itu memandang penjaga keamanan dan akhirnya mengerti. Keduanya menatap Li Dong dengan tak percaya, wajah mereka penuh keheranan. Dilihat dari sikap manajer, pemuda ini benar-benar pemilik kartu itu. Bagaimana itu mungkin? Melihat adegan ini, Li Dong melambaikan tangannya, "Kamu tidak perlu sok di depanku, itu tidak berguna." Petik 2. Nah, sekarang, terserah Anda untuk memberikan penjelasan. Petik 2. Li Dong menunjuk Liu Jing dan bertanya pada wanita muda itu. Matanya dingin, menatap wanita itu seolah melihat semut. Di dunia luar tahun ini, dia tidak tahu berapa banyak orang yang dia bunuh, pria, wanita, dan anak-anak. Tapi bukan hanya karena pihak lain adalah seorang wanita. Karena wanita ini memfitnah Liu Jing dan menyebabkan dia dipukuli oleh penjaga keamanan, dia harus membayar harganya. Dunia orang dewasa seringkali begitu realistis. "Aku dipecat, apa yang kamu inginkan?" Wanita itu tiba-tiba berteriak dengan marah. "Tidak terlalu bagus, kamu menamparkan dirimu sendiri 10 tamparan, dan masalah ini selesai." Petik 2. Li Dong tidak memiliki ekspresi di wajahnya, matanya dingin, pengingat yang ramah, "Setiap tamparan pasti habis, jika tidak, saya tidak keberatan melakukannya sendiri." Petik 2. Wanita ini dipecat, dan Li Dong tidak peduli sama sekali. Dia hanya peduli dengan perasaan Lin Yurou dan Liu Jing. Semua amarah ini harus dilepaskan. Bab 9. Menghadapi mata dingin Li Dong, wanita muda itu terkejut. Dia akhirnya ingat, pemuda ini, tapi pemilik kartu itu. Orang seperti ini tidak bisa menggunakan jari untuk menghadapinya. Akibatnya, dia hanya bisa melihat manajer, dengan teriakan minta tolong. Manajer itu juga tak tertahankan, dia akan berbicara ketika dia tiba-tiba melihat mata dingin Li Dong, dan segera merasakan baskom berisi air dingin mengalir dari kepalanya, membuat seluruh tubuhnya menjadi dingin.
Dia ketakutan di dalam hatinya. Hampir. Jika saya memohon padanya sekarang, saya kira saya yang tidak beruntung. Anda tidak bisa mengarungi air berlumpur ini. Manajer harus menundukkan kepalanya seolah-olah dia tidak bisa melihat tatapan wanita muda itu. Wanita muda itu putus asa. Di bawah tatapan menarik Lidong, dia mengertakkan gigi dan tidak punya pilihan selain menamparkan dirinya sendiri. Papa, dari waktu ke waktu, setiap kali saya melakukan yang terbaik. Dia tidak berani tidak melakukan yang terbaik, karena dia tidak meragukan apa yang dikatakan Lidong barusan. Jika Lidong melakukannya sendiri, diperkirakan dia akan dipukuli langsung ke ICU. 10 tamparan selesai dengan cepat. Wanita muda itu tidak lagi seindah bunga, dan telah menjadi kepala babi. Setelah dia menyelesaikan pertarungannya sendiri, dia menutupi wajahnya dan keluar dengan putus asa. Lidong tidak menghentikannya, selama tujuannya tercapai. Selanjutnya, Lidong menatap penjaga keamanan. Menghadapi tatapan Lidong, wajah satpam itu berubah drastis. Kamu, apa yang kamu inginkan? Dia telah melihat nasib wanita muda itu sekarang, dan penjaga keamanan tidak berpikir dia memiliki nasib yang lebih baik daripada wanita itu. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui sering membuat orang lebih takut. Sebelumnya, dengan tangan mana kamu memukulnya? Kaki sebelah mana yang menendangnya? Lidong menunjuk Liu Jing dan bertanya perlahan. Wanita itu baru saja memfitnah Liu Jing sebelumnya, jadi Lidong membiarkannya menamparkan 10 kali. Namun, penjaga keamanan di depannya berbeda, dia tidak hanya menamparkan Liu Jing, tetapi juga menendang perut Liu Jing. Tanpa memberi pelajaran, Lidong sendiri tidak bisa menahan amarah ini. Setelah mendengar pertanyaan Lidong, penjaga keamanan menggertakkan giginya dan tidak mengatakan apa-apa. Bicara. Petik 2. Mata Lidong menjadi lebih dingin, tangan yang mana, kaki yang mana. Terengah-engah. Tiba-tiba, penjaga keamanan berlutut ke arah Lidong tiba-tiba. Lepaskan aku, aku salah, maafkan aku benar-benar minta maaf, ini salahku, aku tidak seharusnya memukulinya. Lidong tertawa. Matanya masih dingin. Mengapa kamu tidak memikirkan ini ketika kamu memukulinya? Aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi, siapapun, kamu pergi mencari tongkat untuk masuk, ingatlah untuk menjadi lebih kuat. Lidong tiba-tiba berkata kepada manajer bank. Manajer terkejut, mengangguk cepat dan berlari keluar, dan segera menemukan tongkat yang kuat. Tidak apa-apa untuk mengganggu tangan atau kaki sendiri, jika tidak, konsekuensinya pasti akan menjadi sesuatu yang tidak ingin kamu tanggung. Petik 2. Penjaga keamanan itu tercengang. Dia melihat tongkat di tanah, dan dia turun dengan keringat dingin, gemetar di sekujur tubuh. Merusak diri sendiri. Tidak, saya tidak mau, wanita ini, saya salah, tolong maafkan saya memiliki yang tua dan yang lebih muda. Petik 2. Penjaga keamanan tahu bahwa tidak ada gunanya memohon belas kasihan pada Lidong, jadi dia berlutut dan memanjat di depan Liu Jing dan terus memohon belas kasihan. Itu sangat keras, membenturkan, dan dahinya langsung berubah ungu. Mata Liu Jing penuh dengan kebencian. Dia tidak lupa bagaimana penjaga keamanan memperlakukan dirinya sendiri sebelumnya. Tapi dia tidak tahan melihat tampang buruk penjaga keamanan, jadi dia harus memalingkan wajahnya darinya. Cepat, jangan biarkan aku melakukannya sendiri. Lidong berkata dengan dingin. Penjaga keamanan menyerah. Dia tidak memiliki mata sama sekali dan meraih tongkat di tanah. Tidak mungkin, dia tidak bisa tidak melakukannya. Pemuda di depannya adalah pemilik kartu itu, dan energi yang dimilikinya jelas bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh seorang penjaga keamanan kecil. Jika dia tidak melakukan ini dan menunggu pihak lain untuk mengambil tembakan sendiri, dia tidak akan mengatakan bahwa dia akan menderita, dan bahkan mungkin seluruh keluarga akan terluka. Dia menyesalinya, penuh penyesalan. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia,
jika Anda melakukan sesuatu yang salah, Anda harus membayar harganya. Penjaga keamanan menggertakkan giginya, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian membanting tongkat ke tangan kirinya. Dengan suara K1K, dia berusaha sangat keras dan mematahkan lengannya hanya dalam satu tembakan. Keamanan mendengus menyakitkan, dan fitur wajahnya terdistorsi. Dia jatuh ke tanah, gemetar seperti sekam. Li Dong masih tanpa ekspresi dan tenang. Baginya, ini hanyalah pemandangan yang tidak bisa lebih kecil. Manajer itu membiru dan melirik Li Dong dengan ngeri. Ini terlalu kejam. Pada saat yang sama, dia ketakutan. Untungnya, dia tidak terlibat dalam masalah ini, jika tidak, nasibnya akan sama menyedihkannya. Lanjutkan, kata Li Dong. Meskipun keamanan hampir pingsan kesakitan, ketika dia mendengar ini, dia bersorak, mengambil tongkat dan mengarahkannya ke pahanya. Pada saat ini, Lin Yuro tidak tahan lagi. Dia berjalan mendekat dan menarik ujung pakaian Li Dong, atau kita lupakan saja. Liu Jing juga dengan cepat berkata, ya, lupakan saja, dia sudah dihukum. Petik 2. Meskipun mereka sangat marah pada apa yang telah dilakukan penjaga keamanan, tetapi melihat orang lain memotong salah satu lengan mereka, kemarahan mereka berdua hilang. Memaksa penjaga keamanan sampai mati tidak akan ada gunanya bagi mereka. Lupakan saja setelah itu. Oke, dengarkan kamu, masalah ini berakhir di sini. Petik 2. Li Dong memandang penjaga keamanan dan berkata dengan dingin, jika Anda merasa tidak nyaman dan kesal, Anda dapat datang kepada saya untuk membalas dendam kapan saja. Petik 2. Jangan berani, kata petugas keamanan dengan tergesa-gesa. Pembalasan dendam, sungguh lelucon, dia tidak ingin mati. Dia dengan penuh syukur melirik Lin Yuro dan Liu Jing. Jika bukan karena mereka, diperkirakan dia harus mematahkan kaki sendiri. Meskipun dia bisa pergi ke rumah sakit untuk perawatan, biaya pengobatan yang tinggi akan cukup baginya untuk minum pot. Lin Yuro dan yang lainnya rela melepaskannya, tentu saja dia harus bersyukur. Tak lama kemudian, Satpam juga pergi. Tuan, kartu bank Anda. Petik 2. Melihat ini, manajer dengan cepat menyerahkan kartu hitam itu kepada Li Dong. Dia masih sedikit khawatir, dan dia tidak tahu hasilnya, apakah pria ini puas. Li Dong meliriknya, aku tidak mengambil barang-barangku seperti yang kuinginkan, atau mengembalikannya seperti yang kuinginkan. Petik 2. Bibi, ayo pergi. Petik 2. Liu Jing mengangguk, dan mereka bertiga langsung meninggalkan bank. Wajah manajer itu pucat, wajahnya kosong dengan kartu bank di tangannya. Dia tahu bahwa dia, manajer, telah melakukannya dengan baik. Berjalan keluar dari bank, Lin Yuro berkata kepada Li Dong, kamu antar ibuku pulang dulu. Barang-barang yang baru saja aku beli masih ada di supermarket. Aku akan check out dan membeli makanan. Petik 2. Bagus. Petik 2. Setelah Lin Yuro pergi, Li Dong membantu Liu Jing berjalan menuju rumah. Xiao Dong, siapa kamu? Liu Jing tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia tidak menyangka bahwa kartu bank sebelumnya akan menyebabkan hal seperti itu. Dan Li Dong adalah pemilik kartu itu. Anda tidak perlu memikirkannya. Li Dong adalah orang dengan latar belakang yang besar. Jika tidak, manajer bank tidak akan memperlakukannya dengan begitu hormat. Orang seperti itu kaya atau mahal, bagaimana dia bisa datang ke rumahnya sebagai penyewa? Bab 10. Li Dong berhenti. Bibi, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Petik 2. Dia memandang Liu Jing dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan tulus, saya telah kembali dari luar negeri, dan memang ada beberapa hal yang harus dilakukan, tetapi saya tidak memiliki niat jahat terhadap Anda. Petik 2. Kamu adalah gadis yang sangat baik, dan kamu juga orang yang sangat baik. Meskipun aku hanya menghabiskan setengah hari bersamamu, aku telah merasakan perasaan ibuku di dalam dirimu. Aku benar-benar tidak memiliki dendam. Apakah kamu percaya padaku? Petik 2.
Liu Jing menatap Li Dong sebentar, dan tiba-tiba tersenyum. Aku percaya apa yang kamu katakan, jika kamu jahat, kamu tidak akan membantu kami seperti ini. Petik 2. Dia menertawakan dirinya sendiri ketika dia berkata, dan tidak ada dalam keluarga kami yang sepadan dengan usaha Anda yang begitu banyak. Petik 2. Meskipun putrinya cukup cantik, bagi laki-laki kaya sejati, wanita cantik mudah dijangkau. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Li Dong, dia seharusnya tidak kekurangan uang. Jika orang seperti ini menginginkan seorang wanita, itu hanya sebuah kalimat. Selanjutnya, dia bisa melihat ketulusan yang tak tertandingi di mata Li Dong. Kata-kata ini semua dari ketulusannya. Cukup, Bibi, apa yang kamu katakan salah. Petik 2. Li Dong berkata dengan bercanda, kamu benar-benar memiliki sesuatu di rumahmu yang dapat kukagumi. Petik 2. Liu Jing menatapnya dengan senyum tipis, jika kamu berbicara tentang Yurou, maka kamu harus bersorak. Gadis itu harus mandiri sejak dia masih kecil. Tidak mudah bagimu untuk ingin dia menyukaimu dengan sukarela. Petik 2. Setelah diekspos, wajah Li Dong memerah. Tapi dia dengan cepat kembali normal, batuk kering, dan ragu-ragu bertanya, jadi apa Bibi? Maksudku, jika sesuatu benar-benar terjadi dengan Yurou, bukankah kamu keberatan? Liu Jing tiba-tiba tertawa. Dia memandang Li Dong dan berkata sambil tersenyum, mengapa saya harus keberatan? Selama Anda memperlakukannya dengan tulus. Petik 2. Dia benar-benar puas dengan pemuda di depannya. Dia tampan, cukup tinggi, pandai berbicara dan sopan santun, dan kaya. Pria seperti ini tidak dapat ditemukan dengan lentera di tempat kecil seperti kota Donghai. Selain itu, Li Dong tidak ragu-ragu untuk menentang keluarga Su untuk mereka, dan hanya melampiaskan kemarahannya padanya di bank. Itu saja, dia sudah sangat puas dengan Li Dong. Dia bahkan memikirkannya, dan jika itu tidak berhasil, dia secara pribadi akan berperang untuk mencocokkan mereka. Ketika saatnya tiba, dia akan memiliki menantu yang baik, mengapa tidak melakukannya? Mendengar kata-kata Liu Jing, Li Dong menatap lurus, dan berkata dengan cepat, Bibi, jangan khawatir, jika ada hari yang indah, aku akan memperlakukannya dengan baik. Petik 2. Kalau begitu kamu akan bekerja keras. Petik 2. Keduanya mengobrol, dan mereka segera pulang. Bibi, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah ada rasa sakit? Li Dong membantu Liu Jing untuk duduk di sofa di ruang tamu, dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, kamu istirahat dulu, dan ketika Yurou kembali dari berbelanja, aku akan memasak untukmu. Liu Jing tersenyum. Aku akan membantumu melihat denyut nadimu, kalau tidak aku akan khawatir, kata Li Dong sambil meringis. Jika Liu Jing hanya menamparnya, itu akan baik-baik saja, tetapi penjaga keamanan menendangnya, jadi lebih baik untuk memeriksanya. Mendengar bahwa Li Dong ingin membantunya mendapatkan denyut nadinya, Liu Jing tiba-tiba tampak terkejut, kamu masih mendapatkan denyut nadinya. Apakah kamu seorang dokter? Yah. Saya telah belajar kedokteran di luar negeri selama bertahun-tahun, tetapi saya telah mengundurkan diri. Li Dong tersenyum. Sejak dibawa pergi oleh guru, dia telah belajar terlalu banyak. Seni bela diri, keterampilan membunuh, bahasa berbagai negara, penyamaran, penyelidikan, tentu juga termasuk keterampilan medis. Dia telah membunuh banyak orang selama bertahun-tahun, tetapi dia juga telah menyelamatkan banyak orang. Dunia memanggilnya Dewa Perang Timur, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia memiliki gelar lain. Dokter jenius pertama di Timur. Tidak buruk untuk kembali sekarang dan menggunakan identitas dokter untuk menutupi. Sekarang Liu Jing akhirnya tidak tenang. Profesi seorang dokter layak dihormati oleh orang-orang biasa. Dan Li Dong tampan, dia masih seorang dokter. Yah, Xiao Dong, Bibi punya sesuatu, aku ingin kamu membantuku. Liu Jing menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraan, dan berkata dengan tulus. Bibi, katamu. Petik 2.
Kamu baru saja datang, ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui di rumah. Petik 2. Liu Jing menghela nafas dan berkata, selain Yuro dan aku di rumah kami, ada juga ayahnya. Li Dong tersenyum dan berkata, Bibi, Yuro sudah memberitahuku tentang ini. Petik 2. Itu. Jangan khawatir, Bibi, ketika aku melihat pamanku nanti, aku akan membantunya melihatnya terlebih dahulu. Li Dong tersenyum. Dia pandai membunuh orang, tetapi dia juga pandai menyelamatkan orang. Belum lagi pihak lain adalah ayah Lin Yuro, dan dia secara alami akan melakukan yang terbaik ketika saatnya tiba. Terima kasih banyak, kalau begitu. Liu Jing tampak bersyukur. Bibi, jangan terlalu sopan padaku. Petik 2. Li Dong berkata sambil tersenyum, jika saya dapat membantu paman saya berdiri di masa depan, jika Anda berterima kasih kepada saya, Anda dapat memasak lebih banyak hidangan yang baik untuk saya. Beberapa kata tiba-tiba membuat suasana hati Liu Jing sangat baik. Dia mengulurkan tangannya untuk membiarkan Li Dong mendapatkan denyut nadinya. Li Dongning membantunya mendapatkan denyut nadinya sebentar, lalu menarik tangannya. Dari kondisi nadi, tidak ada yang salah dengan tubuhmu, Bibi, tapi, Li Dong sedikit mengernyit. Tapi apa? Liu Jing tiba-tiba panik. Bibi, jangan panik, itu hanya masalah kecil. Selama ini, apakah kamu sering menderita insomnia? Tanya Li Dong. Bagaimana kamu tahu? Liu Jing tampak terkejut. Meskipun diketahui bahwa Li Dong adalah seorang dokter, dia dapat mengetahui bahwa dia menderita insomnia dengan memeriksa denyut nadi. Bukankah ini luar biasa? Para ahli di rumah sakit tidak begitu baik. Li Dong tersenyum dan berkata, dari denyut nadimu, kamu seharusnya berada dalam kondisi kelelahan fisik dan mental selama periode waktu ini. Gangguan tidur akan terjadi seiring waktu. Tidak ada apa-apa sekarang, tetapi jika tidak diobati tepat waktu, fungsi fisik akan terpengaruh. Dengan penuaan, insomnia akan menjadi lebih dan lebih serius. Petik 2. Liu Jing menghela nafas dan berkata, kamu telah melihat semuanya di rumah. Orang-orang itu datang untuk membuat masalah hampir setiap hari akhir-akhir ini. Bagaimana aku bisa tidur di malam hari? Li Dong terdiam. Faktanya, banyak orang di dunia berada dalam kondisi ini. Terutama beberapa orang setengah baya, ketika mereka stres atau kesal, mereka pada dasarnya akan menderita insomnia dan sulit tidur. Kelelahan dan kelelahan mental saling terkait, dan mudah sakit. Jangan khawatir, mereka seharusnya tidak berani datang di masa depan. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak takut. Denganku, tidak ada yang bisa menggertakmu, kata Li Dong tegas. Ya. Terima kasih untukmu hari ini. Petik 2. Liu Jing mengangguk dan bertanya, lalu bagaimana saya bisa menyembuhkan insomnia saya? Apakah saya perlu obat? Tidak, hanya jarum. Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.